dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, generasi Robani dimanapun antum berada, dan juga para pemirsa KMTV yang sedang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program rutin kita, Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita selalu bermohon salawat dan salam kita tersambung kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membicarakan sebuah tema yang kita beri judul efek samping. Ini seperti apa dan bagaimana nantinya? Seperti biasa kita akan selalu menyimak masing-masing penjabaran dari guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah khair. Sabahul khair Ustadz. Barakallahu fiik. Kemudian ada juga guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, tanpa berlama-lama, untuk antum yang sudah menunggu dari tadi, kita akan langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kita akan minta seperti biasa kesediaan guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al hadi ila as-siratal mustaqim. Thumma amma ba'd, fa ussi nafsi wa ayyuhal musyahidun wal mustami'un wa ayyatuhal musyahidat wal mustami'at bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, berbahagia kita pada pagi yang diguyuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan Allahumma shayyiban nafi'ah. Kemudian di pagi yang mudah-mudahan barakah seperti yang didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Kita duduk bersama dalam majelis yang kita harap pula mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, yang dengannya ditunjukkan yang hak itu hak dan dimudahkan untuk mengikutinya, dan yang batil itu ternampak batil dan dimudahkan kita untuk menghindari dan menjauhinya. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini. Di pagi ini kita dikumpulkan bersama Ashabul Fadilah, para masyayikh kita,
baik yang hadir di studio ataupun yang mengikuti barangkali melalui media, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah SWT. Minta izin kepada Tuan Guru kita Dr. Hidayatullah, Dr. Ilmi dan Al-Akh Ray untuk saya memulai. Waktu saya tidak tahu nih. Mudah-mudahan saya singkat-singkatnya. Mudah-mudahan selawat dan salam juga memenuhi kegiatan kita ini. Karena semakin banyak kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pula kita berselawat dan salam kepadanya. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Seperti kata Imam Ahmad, ahadun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ashabul hadis. Karena setiap namanya disebut pasti mereka bersalawat kepadanya. Semoga salawat bersambung pula kepada Ahlul Bait, anak istri, cucu, cicit dan keturunan beliau, dan para sahabat serta anak-anak mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, dan para tabi'in serta siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ibarat berobat, sering orang menanyakan apa efek samping dari obat ini. Dan biasa yang memiliki efek samping itu adalah obat-obat yang bersifat umum, yang tidak memberikan penyembuhan secara totalitas, tapi hanya sekedar obat penenang. Seperti kalau zaman ini mungkin seperti paracetamol yang ada pada Mixagrip dan Panadol, atau Bodrex serta lain-lainnya, yang bisa digunakan untuk segala jenis penyakit, yaitu berupa penenang. Artinya asal reda rasa sakit, selesai. Dan ini yang kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, malah sering menimbulkan penyakit yang menumpuk sehingga menyebabkan komplikasi. Nah, dalam berkeyakinan, dalam beragama juga terjadi hal yang sama. Di saat para dokter spesialis, para ulama sudah hampir atau tidak ada, tampillah dokter-dokter umum menangani masalah yang spesifik, menangani masalah-masalah yang sebenarnya di luar kapasitasnya. Dalam agama juga seperti itu. Datang pula para tokoh-tokoh agama yang tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pemikiran dan perasaan. Dan itulah yang terjadi di perjalanan umat sepanjang zaman, mulai dari umat Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu terjadi penyakit yang komplikasi, artinya di akidah teruk, di ibadah parah, di muamalah rusak, akhlak dan adab hancur. Ini semuanya adalah efek samping daripada akibat resep yang tidak benar. Sehingga dikonsumsi terus, akhirnya yang tanpa terasa dan pasti, penyakit semakin berkembang, semakin menjalar dan susah dijinakkan. Itulah yang disebutkan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan, menyebutkan masa sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu subhanallah dalam keadaan jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Ya, namanya jahil pasti ada keburukan, pasti yang dominan adalah keburukan.
Apa yang menyebabkan mereka mengkonsumsi obat apa adanya? Atau katakanlah kenapa mereka tidak sembuh justru tambah parah? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan tadi. Ada beberapa hal yang satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama adalah al-jahlu, adalah kejahilan. Orang kalau jahil, ya ibarat kata pepatah, tak ada kayu tak ada kayu jenjang di kapak. Jadi kalau jenjang dari kapak, kayu sudah payah naik ke atas. Akhirnya apapun cara akan digunakan. Yang penting kayu bisa naik ke atas. Dan itu barangkali mungkin tiang lagi nanti dijadikan sebagai tangga. Nasallallahu. Jadi perbaiki sini, rusak lebih besar. Begitu yang terjadi. Apa sebab? Al-jahl, karena kejahilan. Tak ada emas, bongkal diasah. Tak ada rotan, akar pun jadi. Dan itu tak sama. Tak sama. Ini kejahilan yang akibat diwafatkannya para ulama, lalu lahir sebab yang kedua, yaitu adalah al-i'rad wal ghaflah, yaitu karena ulama hampir tidak ada, yang ada adalah para tokoh-tokoh dan pemuka agama, tentu supremasi ilmu akan menurun. Orang tidak akan menghargai ilmu seperti menghargai yang lain-lain. Di saat yang dominan adalah syair, penyair lebih dihargai daripada alim. Makanya masa jahiliyah penyair banyak dapat insentif. Kalau zaman kita mungkin pemusik. Mungkin di situ ada ide surat syu'ara dikatakan surat pemusik. Karena memang hari ini pemusik lebih dihargai daripada alim. Kalau tidak percaya tanyalah honornya berapa. Honor alim dengan honor pemusik. Kita undang sekarang artis dari ibu kota, lalu undang ustadz dari ibu kota. Sama Ustaz. Beda ya? Beda honornya. Nah, belum lagi fasilitasnya. Demikian juga kalau ada perlombaan berkaitan dengan ilmu, musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzul hadis, musabaqah khatabah, musabaqah pahmil Quran. Berapa hadiahnya? Tapi kalau konser, pokoknya yang sifatnya kontes-kontes ini, festival dan sebagainya, Masya Allah di sana sudah dapat 1 miliar, di pemerintah daerah dapat lagi, Masya Allah. Seperti ada Got Talenta misalnya kan, kasih 500 juta. Awak dulu, bujang darah dan sebagainya. Awak dulu ketika jadi 3 kali juara provinsi se-ilmu ya, di pahmil Quran, jangan ada insentif dari Pemkab, yang ada piala kita diambilnya malah. Karena kita bertiga piala 1, titip di kantor bupati. Subhanallah. Jadi hal ini kaum muslimin di saat ilmu ulama tidak mengambil tempat di hati masyarakat, maka yang ditinggikan adalah yang lain-lain. Tentu ilmu tidak menjadi sesuatu yang super. Akan beda hasilnya ketika di masa para ulama-ulama dimuliakan, ditinggikan. Gaji guru TPA saja 10 dinar. Kalau dikonversikan dari rupiah sekarang berapa Ustaz? Lebih jadi dinar enggak? Lebih kurang 40 juta lebih. Gaji guru TPA. Bagaimana dengan para ulama-ulama? Bahkan ada yang menyebutkan di zaman Harun Rasyid sampai 20 dinar. 20 dinar. Ya kalau ada guru TPA sekarang 10 dinar, siapa berhenti jadi dosen? Biar dia jadi guru TPA. Bisa dalilnya ada saya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi hari ini kaum muslimin dan muslimat, sekarang kaki lebih berharga daripada otak. Honor pemain bola, saya bicara bukan tentang orang seperti kita ya, bukan ulama seperti kita, bukan kita kan belum ulama, istulabul ilmi. Para ulama, misalnya pemain profesional, gaji per pekannya aja kadang hampir 1 triliun. Ada ulama besar yang
gajinya. Kalau sempat digaji hampir 1 triliun, banyak yang protes itu. Apa kojonya? Nggak nampak kerja. Ini bola ini apa kerjanya? Dia yang tambah kaya, kita yang nonton tambah miskin. Kita yang bayar kuota, dia yang dapat apanya? Royaltinya. Ini yang kita seluruh dunia yang ikut dalam pertandingan bola kan kita nonton pakai kuota. Keuntungan itu untuk siapa? Tentu mereka. Mereka sebagai apa namanya? Ambasadornya. Mereka sebagai ikonnya. Mereka yang tambah kaya. Apa yang dibuatnya untuk kemajuan masyarakat? Tambah baik masyarakat, tambah pintar masyarakat, tambah saleh masyarakat, tambah bagus akhlaknya. Enggak. Tapi itu lebih dihargai daripada ilmunya para ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Al-i'rad wal ghaflah. Orang berpaling dari belajar agama dan melalaikannya. Tentu dari generasi ini akan lahir generasi yang ghafilun anil ilm. Bahkan di antara pondok dengan pondok saja akan terjadi perbedaan. Ada satu di suatu pondok abangnya, yang satu adiknya di pondok yang lain. Yang satu habis nyanyi aja di pondok, yang satu belajar Al-Quran. Ketika pulang kampung yang masih SMP kelas 1 bisa jadi imam. Yang sudah kelas 2 SMA di pondok yang suka nyanyi tidak bisa jadi imam. Itu kata orang tua. Mengapa di pondok ambil lagu jangan? Jadi habis menyanyi. Jadi itulah ilmu. Itu ilmu. Jadi kenapa? Karena itu lebih laku daripada baca-baca dengan ilmu kadang-kadang. Jadi ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah akibat daripada jahil, ghaflah, i'rad yang terjadi adalah al-ghulu. Atau kita dulu kan at-taqlidul a'ma. Yaitu taklid buta kepada orang yang dianggap lebih. Taklid buta kepada orang yang dianggap lebih berilmu. Apakah itu imam mazhab, atau syekh tarikat, atau buya, atau kiai, yang kadang-kadang lebih ditinggikan daripada Nabi, bahkan lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan kita katakan ini firman Allah, ini hadis Rasulullah SAW. Tidak, kiai saya lebih tahu. Subhanallah, buya lebih tahu. Bahkan dia mengatakan kalau kiai sudah bertitah, kalau buya sudah perintah, tidak perlu tanya dalil lagi. Subhanallah, memang kiai bisa bikin agama sendiri. Ini akibat daripada taklid buta. Bahkan mohon maaf, ada pula sebagian yang menyerukan taklid buta itu. Tak boleh keluar dari mazhab tertentu, tak boleh keluar dari tarekat tertentu, tak boleh keluar dari aliran tertentu. Padahal seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adraktu katsiran min ahli al-ilmi bis sunan fama wajadtu ahadan minhum yuhitu bi jami'is sunan. Saya banyak bertemu dengan ulama-ulama ahli sunnah, maksudnya para penghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tak saya temukan satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Tidak ada satupun yang menguasai seluruh sunnah. Maka menjadi patokan bahwa harus jadi ahlus sunnah, harus ikut syekh fulan, masjid fulan, kajian fulan, itu adalah sesuatu keliruan besar. Apa sebab? Karena tak satupun yang menguasai seluruh sunnah. Dan itu adalah hikmah, mukjizat. Sebab kalau ada ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, sama kedudukannya dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Maksum dia. Makanya hikmah Allah dijadikannya bahwa ilmu ini berbagi. Tidak semua pun yang lengkap. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kata Imam Syafi'i tak satu pun menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW. Maka mana yang lebih dulu, bahasa Arab atau orang Arab? Maka kita katakan bahasa Arab lebih dulu. Lalu Allah ciptakan orang Arab untuk mengkhidmat bahasa Arab. Maka tak satu pun orang Arab menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW. Maka aneh bin ajaib, kalau perkataan Nabi dianggap tak jelas, lalu perkataan selain Nabi lebih jelas. Padahal Nabi adalah afsahul Arab. Dikatakan fasih karena bahasanya dapat dipahami dengan mudah dengan kata yang lebih sedikit. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Ini mohon maaf saya. Yang keempat, taklid buta. Yang keempat ada ghulu fis salih. Ghulu beragama, al-ghulu fid din, khususnya pada orang-orang saleh. Ghulu ini menjadikan orang tidak bisa melihat kebenaran. Sama dengan taklid tadi lebih kurang. Ya, cuman ini mengkultuskan orang.
sehingga terjadi penyimpangan dalam beragama. Dan ini adalah akibat daripada salah resep dalam berakidah. Salah dalam berakidah. Yang kelima, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Dr. Ridullah dan Ustaz Elmi. Nah, yang kelima adalah banyaknya duat atau ulama usu'. Duat dan ulama usu', kata Nabi alaihissalam, duat ala abwabi jahannam. Yani ay wahidin yastami'u lahum qazawun fi. Siapa yang qazafu fiha, siapapun yang mendengarkan mereka lemparkan neraka jahannam. Mereka mengira dalam kebenaran, tapi hanya berdasarkan perkiraan. Mereka membelakangi Al-Quran, bahkan hadis Nabi alaihissalam, karena mendengarkan syaitan untuk berjidal, untuk berdebat dengan kita. Wa in ata'tumuhum fa innakum musyrikun. Kalau kita ikuti bisikan syaitan itu untuk melawan Al-Quran hadis, kalian akan menjadi jatuh syirik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyaknya ulama usu, duat al-wabu jahannam, dan barangkali juga adalah ar-ruwaibidah, orang-orang yang tafi, tidak berilmu tapi bicara dalam masalah agama. Alangkah banyaknya hari ini kepada para ad-dajjalun, al-kazzabun, para dajjal dan orang-orang ini, dan mereka adalah orang-orang biasanya adalah orang karbitan, baru habis itu langsung jadi pembesar dan tokoh agama. Ini yang terjadi masa jahiliyah dulu. Saya bicara tentang masa jahiliyah, masa keemasan setelah datang Nabi alaihissalam, akan dijabarkan oleh Dr. Hidayatullah, dan pelanggaran masa modern mungkin oleh Dr. Helmi Basri. Saya cukup sampai di sini sekedar mukaddimah. Nanti kita kembangkan di pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di kesempatan hari ini mengenai efek samping. Dan kita akan lanjutkan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd, para guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali RCMA, semoga Allah selalu menjaga beliau dan Allah berkahi seluruh aktivitas dakwahnya. Kemudian guru kita Dr. Helmi Basri RCMA, juga demikian doa yang sama untuk beliau. Allah berkahi kesehatannya, kemudian keluarganya, ilmunya dan dakwahnya. Seluruh ikhwah Ahrai dan Adnan, dan seluruh pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian diktat kita dalam suasana hari yang sangat sejuk dan dingin. Semoga hati kita juga sejuk dengan keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita rindukan untuk bertemu dengannya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu beri taufik kepada kita untuk bisa mencontoh dan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, tadi guru kita sudah menyampaikan tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita ya, atau siapapun yang tergolong kepada ciri-ciri ya, atau sebab-sebab yang disebutkan tadi, maka dia akan merasakan efek samping daripada akibat ketidaktahuannya atau akibat kejahilannya, akibat i'rad dari zikir kepada Allah, berpaling kepada agamanya yang mulia, ya, kemudian al-ghulu dan sebagainya. Nah, kita semuanya
pengen selamat di dunia ini dan selamat di akhirat kelak, maka kita harus berusaha sekuat tenaga dan upaya kita untuk mencari resepnya, mencari jalan keselamatan itu, agar apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia, dan agar yang kita lakukan di dunia ini semuanya menjadi ibadah di sisi Allah dan diterima. Maka itulah kita harus memahami agama kita dengan sebenar-benarnya pemahaman. Kita belajar agama dengan sebenar-benarnya. Belajar agama itu adalah sifatnya umum. Maka siapapun bisa belajar dan dimanapun bisa belajar. Tapi bagi kita orang beriman adalah harus belajar kepada sumber yang benar dan kepada pemahaman yang benar. Kita belajar kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar kepada para ulama yang memiliki pemahaman yang benar. Karena sumber ilmu bisa jadi sama, tapi pemahaman yang dilahirkan dari Al-Quran dan Sunnah itu bisa jadi berbeda, ya kan? Kita lihat contohnya di antara efek samping daripada pemahaman terhadap dalil yang salah, pemahaman bukan dalilnya Al-Quran tidak salah dan Sunnah Nabi juga tidak salah. Maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, dan ini merupakan efek samping daripada pemahaman yang salah itu. Di antaranya misalnya ketika orang mengatakan atau berdalil kepada aqimis salata li dzikri. Ini benar Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Kan begitu. Tapi kemudian karena tidak bertanya kepada yang tepat, kemudian tidak memahaminya dalil dengan benar, maka banyak orang yang salah. Bahkan ada yang mengatakan kalau begitu tidak perlu kita berdiri, takbir, ruku dan sujud, karena hakikat salat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini efek samping daripada apa? Daripada pemahaman yang salah. Bahkan ada orang mengatakan cukup saja kita dengan berdoa, enggak perlu salat. Karena makna salat secara bahasa adalah doa. Ini efek samping yang berbahaya. Bahkan subhanallah, ada orang yang mengatakan bahwa bolehnya terkadang kita membangun atau membangun kuburan dalam masjid. Itu diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi yang mana Allah menceritakan tentang mereka, ayat yang berbunyi itu ketika orang-orang penguasa-penguasa mereka itu maka lanat takhidanna alaihi masjidah. Na'am. Nah, subhanallah, mereka mengatakan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ini dan Allah tidak mengingkari, dan ini menunjukkan tidak salahnya membangun atau memasukkan kuburan dalam masjid. Ya subhanallah. Ini efek samping dari apa? Dari sumber yang tidak dipahami dengan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam agama, maka satu hal yang mesti kita pahami di dalam beragama ini, agar kita tetap kokoh di atas Islam, agar kita tetap berjaya, agar tetap kita bersinar di atas agama yang mulia ini, maka kita harus memperhatikan sumber kita di dalam mengambil agama dan pemahamannya. Lihatlah bahwa sumber yang disepakati adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Al-Quran itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan, sudah ambil dia. Ketika tidak ada keraguan di dalamnya, ambil dan pelajari. Kepada siapa? Bertanya kepada orang-orang yang berilmu.
Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama, bertanya kepada mereka yang faham, ya, bukan bertanya kepada orang yang tidak faham, ya. Maka siapapun yang berbicara tentang agama ini, tentang Al-Qur'anul Karim, maka kita harus kembalikan mana dalilnya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah tabaraka wa taala telah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Maka yang ketiga adalah ijma'. Yang muara ijma' ini adalah kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tetap berada di atas Islam sebagaimana yang telah dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, ya. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Kapan kita akan merasakan kemuliaan itu? Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapapun yang mencari kemuliaan, ya, selain Islam, kata Umar, maka Allah akan hinakan. Maka jalan-jalan yang selain ad-dinul Islam, ya, agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW, maka semuanya akan masuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ya, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadi. Ini sebuah hadis yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, membuat satu garis dengan tangannya, ya, faqala hadza sabilullah mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW wa khatta an yaminun shimali khututan, kemudian menggaris-garis di sebelah kiri dan kanan, garis yang lurus tadi. Faqala hadhi subul, ini jalan-jalan. Laisa minha illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada dari garis-garis tersebut kecuali syaitan yang menggoda-goda, yang melambai-lambai, yang mengajak orang kepadanya dengan segala bentuk rayuan dan tipu dayanya, ya. Dengan segala bentuk cara mengajak kita kepada jalan itu. Maka kemudian Nabi SAW membaca sebuah firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Inilah jalan keselamatan. Inilah jalan hidayah. Inilah jalan sunnah Nabi. Ini jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita ingin, ya, tidak mendapatkan efek samping yang buruk, maka berada di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keniscayaan. Bukankah Nabi juga telah mengabarkan kepada kita terpecahnya umat ini, ya? Orang Yahud terpecah kepada 73, orang Nasara terpecah kepada 72, dan umat ini terpecah kepada 71 golongan. Ikhtar kiram rahmatullah. Nah, kulluha finnar, kata Nabi, illa wahidah. Dan ditanyakan oleh para sahabat, siapa mereka? Jalan ma'ana alaihi wa ashabi. Maka ini yang kita harus pegang dalam kehidupan kita, ikhwatal kiram rahimakumullah. Makanya ketika dalam beragama ini, ya, kita ajak umat di dalam beribadah kepada Allah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam berzikir, berdoa, bernadar, apapun yang kita lakukan, maka ambillah, ya, sumbernya kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Al-Abbad menyebutkan bahwa sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah datang dari langit, bukan muncul dari bumi. Datangnya dari langit, ya, dari Allah tabaraka wa taala, diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu, ya, sekali lagi perlu untuk apapun. Kalau nampak ada kiai, ya, atau ustadz ataupun jamaah, kenapa antum melakukan ibadah salat seperti itu? Apa dalilnya? Kenapa antum berzikir loncat-loncat? Kenapa antum terbang-terbang? Atau mungkin, ya, sampai tidak sadar? Mana dalilnya dari perbuatan itu? Kok terus saja antum mendakwakan mana dalil? Al-Quran sendiri, lihatlah ketika orang-orang Yahud, ya, mereka mengklaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Apa kata Nabi? Tilka amaniyuhum
Apa kata Allah kepada Nabi kita? Qul. Lanjutkan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian? Jadi yang menjadi pedoman bagi kita agar kita berada di atas Islam yang benar, beribadahlah kepada Allah dengan dalil, ya, baik dalam urusan ya ketaatan kita, ibadah mahdha, dan urusan ibadah kita, urusan akidah kita apalagi. Karena penyimpangan dari akidah lebih parah daripada kesalahan dari sisi bab lain dalam urusan Islam. Bukankah Syekhul Islam pernah ditanya, kenapa dia selalu fokus di dalam karya-karyanya, kemudian dalam apa yang ditulisnya disampaikan dalam bab akidah? Karena kata beliau, penyimpangan, kesalahan seseorang pada bab akidah lebih fatal daripada ya perpecahan atau perselisihan orang dalam bab fikih. Maka itu ikhwatal kiram rahimakumullah, ya, penyimpangan orang dari bab akidah bisa ya jatuh kepada kesyirikan. Penyimpangan orang ya di dalam akidah bisa jatuh kepada perkara bid'ah, ya kan? Perkara bid'ah. Jatuh kepada perkara bid'ah, jatuh kepada kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di atas itu semuanya. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan berdalil. Sebagaimana Syekhul Islam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia sesat. Sesat. Yang meninggalkan dalil sesat. Dalil itu yang mana, Ustaz? Maka Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita lakukan dan itu harus kita pegang dalam kehidupan kita beragama. Makanya kalau kita memperhatikan ya penyimpangan ya yang terjadi di dalam kehidupan orang, maka kalau kita baca Al-Qur'anul Karim itu diantaranya adalah mengikut apa yang dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu ketika Allah mengutus para anbiya dan rasul kepada kaumnya. Maka di saat mereka diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul, maka mereka mengatakan kami mencukup untuk mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami, ya kan? Wa idza qila lahum ittabi'u, ya, bila dikatakan kepada mereka ikuti, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya kan? Kami cukup mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari datuk-datuk kami, dari ya orang-orang terdahulu kami, ya. Wa in kana aba'uhum ya la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, oleh itu ini penyimpangan-penyimpangan terjadi karena mengikuti ya orang-orang yang sebelum dia, mengikuti kakek neneknya beragama. Maka ikutilah yang benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Begitu juga kalau kita ingin melihat penyimpangan-penyimpangan dan itu adalah efek samping daripada apa? Kejahilan tadi. Efek samping daripada taklid tadi. Efek samping daripada ya al-i'rad tadi. Kemudian mereka mengikuti kebanyakan orang. Orang hari ini diajak untuk memahami agama, cukuplah agama begini-begini saja. Cukuplah kita melakukan agama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang hari ini. Allah juga telah mengatakan, ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilik. Kalau mengikuti banyak orang, kata Allah tabaraka wa taala, maka engkau ya akan disesatkan oleh mereka. Yattabi'una illa dhann. Tidaklah yang mereka ikuti itu kecuali apa? Ya prasangka, praduga. Mereka tidak tahu sesungguhnya. Maka jangan ikuti kebanyakan orang, tapi ikutilah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun 1, 2, 3 orang yang melakukannya. Karena al-haq bukan standarnya banyaknya orang melakukan, tapi al-haq standarnya adalah apa yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwatal kiram rahimakumullah, kita ya sudah diberikan Allah nikmat yang sangat agung. Allah berikan kepada kita Islam, Allah berikan kepada kita ya al-hidayah. Maka jagalah hidayah ini, jagalah Islam ini. Selalulah kita ya untuk berusaha
agar kita tetap berada di atas agama yang mulia ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar agama. Karena sesungguhnya jalan agama itu adalah jalan yang telah dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan kebaikan, jalan cahaya, jalan surga. Maka mari kita berusaha untuk memahami jalan-jalan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sekali lagi kita sedang berada di atas kebaikan. Allah telah berikan kepada kita panduan. Nabi SAW telah menyampaikannya dengan sempurna, ya kan? Maka itulah apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan hasan fayaraha, atau man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanan, ya, faqad khana risalah. Ya, barang siapa yang melakukan satu perkara bid'ah dan dia memandang itu adalah kebaikan, maka sungguh telah berkhianat kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik yang salah satu, ya. Imam Malik mengatakan ini. Kata Imam Malik, ya, malam yakun dinan fi dzalika zaman, kalau bukan sebuah agama di zaman itu, maka selamanya tidak akan menjadi sebuah agama. Maka artinya apa, ikhwatal kiram? Kita harus berusaha untuk melakukan agama ini dengan baik dan sempurna, sesuai dengan apa yang telah dipandukan oleh Nabi kita SAW. Karena Islam telah utuh, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah sempurna. Maka siapapun yang menambah, ya, maka dia telah berkhianat. Bahkan siapapun yang menguranginya, maka dia telah berkhianat kepada risalah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah untuk menyemangati dirinya dan keluarganya, anak-anaknya selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwakan dakwatus sunnah, ajak orang kepada Allah dan Rasulnya, ya, ajak orang untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ajak orang untuk mencintai sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ya, kita harus berusaha apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya untuk kita pegang. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada jalan Allah, maka sungguh telah dibimbing kepada jalan yang lurus, Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama 4 golongan, para nabi, para salihin, para syuhada, ya, wasiddiqin. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, kalau kita ingin tidak mendapatkan efek samping buruk, beradalah pada jalan-jalan mereka ini. Jalannya para nabi, para siddiqin, para salihin, para syuhada. Itulah jalan-jalan yang telah, ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita dalam setiap doa kita mengatakan, kita meminta kepada Allah dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Para ulama mengatakan, ditafsirkan ayat ini dengan ayat yang tadi. Jalan yang mana yang kita minta? Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para salihin, para syuhada, ya, dan semua mereka-mereka itulah yang kita titi dan kita minta kepada Allah agar kita berada di atas jalan-jalan mereka. Bukan jalan al-maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi yang telah dimurkai oleh Allah, bukan Allah waladhdallin, bukan jalan-jalan orang yang sesat, itu orang-orang Nasrani, ya, bukan jalan mereka itu, tapi jalannya para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Inilah jalan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah kita berusaha untuk, ya, berada di atas jalan ini, ya, untuk berada di atas, ya, tali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sampai, ya, kematian tiba, sampai ajal kita, ya, berpisah kita di dunia ini, ya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Saya akan akhiri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW selalu dalam khutbatul hajahnya, ya.
Nabi SAW selalu berpesan ya fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ini kan cara bagaimana kita harus mengembalikan sumber beragama kita baik dalam keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah standar kita ya dalam mengambil agama kita, urusan agama kita. Karena apabila sumbernya benar, maka iman dan keyakinannya pun benar. Kalau sumbernya benar, amalan dan ibadahnya pun benar. Tapi kalau sudah sumbernya salah, maka ditambah dengan pemahaman yang salah, itu akan berujung kepada kesalahan. Ibarat hulu sebuah sungai keruh, maka hilirnya juga akan keruh. Awal dari permulaannya beragamanya salah, maka ya ranting dan buah bahkan mungkin semuanya akan tidak baik. Maka itu jagalah agama ini dengan ilmu, semangatlah belajar dan jaga dengan mengamalkannya, karena itulah cara kita untuk merasakan nikmatnya Islam ini. Wallahu taala alam, demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan disempurnakan oleh guru kita Dr. Helmi Basri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjutannya. Dan untuk lebih sempurna kita akan mendengarkan langsung dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Rasman, Dr. Hidayatullah, Saudara Ray, Adnan, dan ikhwah pemirsa atau yang mendengarkan, mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita untuk bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbincang-bincang, berbagi dalam persoalan agama. Mudah-mudahan ini semua bisa penambah catatan kebaikan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkahi oleh Allah, selalu diridhoinya, selalu bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang menyaksikan dan bagi siapa saja yang mendengarkan. Ungkapan salawat dan salam senantiasa harus kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan salawat dan salam itu tersambung kepada keluarga-keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, tema kita pada pagi hari ini adalah efek samping. Efek samping itu adalah akibat dari seluruh perbuatan kita. Kalau seandainya kita taat, apa akibatnya? Kalau seandainya kita bermaksiat, apa pula akibatnya? Dan sudah sangat banyak sekali yang disampaikan oleh dua guru kita yang memulai kegiatan diktar kita pada pagi hari ini. Saya hanya sekedar ingin untuk menyempurnakan atau menambah apa yang tadi sudah dibahas secara baik oleh kedua guru kita, jazakumullah khair.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan dalam hadisnya yang banyak tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman itu sudah digambarkan dalam banyak riwayat. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa nanti umatku hayyun min ummati itu yalhaqu bil musyrikin. Ada di antara mereka yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Bahkan tanpa mereka sadari, bisa saja mereka sudah menyembah al-awthan, sudah menyembah patung. Itu digambarkan oleh Nabi. Bahkan ada juga di antara hadis, nanti di akhir zaman, itu desak-desakan para perempuan bertemu pinggul-pinggul mereka tawaf di ada satu tempat Azul Khulasa yang di Yaman, satu tempat. Nanti mereka di sana akan melakukan kesyirikan. Nabi sudah menggambarkan, dan yang paling terang adalah selain dari yang riwayat tadi itu, yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, hadisnya Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan rusak, tapi kami dengan kehadiranmu kami menjadi mulia. Apakah setelah kemuliaan ini akan ada lagi keburukan? Nabi menjawab iya. Nanti setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan. Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi bilang, na'am wa fi dakhan. Iya, akan balik lagi, tapi sudah kebaikannya sudah mulai bercampur. Dakhan itu arti asalnya asap. Dan itu menggambarkan bahwa Islam itu nanti sudah banyak campur baurnya, sudah ada penambahan yang lain. Apakah nanti setelah itu akan ada keburukan gitu terus? Pertanyaannya, akan adakah kebaikan? Dan yang menarik, jawaban Nabi adalah iya. Pada bagian terakhir Nabi mengatakan ada du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada nanti dai-dai, mereka dai tapi bukan mengajak kepada surga, tapi justru mereka mengajak kepada neraka jahannam. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi Hudzaifah ini cerdas dia orangnya. Ketika dia tahu ada persoalan, dia ingin tahu juga solusinya. Berpegang, jangan berpisah, jangan kalian tinggalkan imam kalian. Seandainya imam tidak ada. Ini ungkapan Hudzaifah yang juga sangat visioner gitu kan, membayangkan apa yang akan terjadi. Seandainya di zaman itu tidak ada imam yang pantas untuk dipegang, lalu apa yang harus dilakukan? Tinggalkan semua firaq itu, tinggalkan semua aliran-aliran itu, kata Nabi. Berpeganglah dengan Al-Quranul Karim. Kalau perlu pergi ke bukit sana, gigit pohonnya itu sampai kamu mati. Gigit pohon itu ya istilahnya berpegang teguh di situ. Jangan hiraukan semua bentuk aliran-aliran yang ada. Tinggalkan, berpegang pada Quran dan Sunnah sampai kamu mengakhiri kehidupan kamu. Ini semua adalah riwayat-riwayat yang sahih, yang di dalamnya tergambar apa yang akan terjadi di akhir zaman. Penyimpangan agama yang akan terjadi di akhir zaman, itulah gambarannya yang datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba untuk meringkaskan pembahasannya ya. Kalau kita bicara soal penyimpangan dalam beragama, nanti setidaknya kembali kepada dua garis besar. Ada penyimpangan yang efeknya adalah menentang syahadat la ilaha illallah, dan ada nanti penyimpangan dalam beragama yang efeknya adalah bermasalah pada syahadat anna Muhammadar Rasulullah.
Karena syahadatain itu kan dua itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah kata yang membuat seseorang menjadi beriman. Kalau itu sudah dia ucapkan, maka ia menjadi seorang muslim. Dia sudah menjadi orang yang sangat mulia dengan ucapannya itu, karena dia sudah mengakui bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan dari kita tentu konsekuensi dengan ucapan itu. Ketika diucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Kita harus berada di atas konsekuensi itu semua. Ketika diucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa pula konsekuensinya? Dan kita diminta untuk tetap berada di atas konsekuensi yang tadi itu. Tetapi disinilah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ketika orang tidak lagi berada pada sesuatu yang konsekuensi dari la ilaha illallah, berarti itu sebuah penyimpangan. Dan penyimpangan dalam hal ini adalah syirik. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita taati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita cintai dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan manusia ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Mungkin karena mereka tidak terlalu mengerti dengan makna syirik, karena memang Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu menggambarkan seperti itu. Kenapa banyak terjadi kesyirikan yang menentang kalimat la ilaha illallah, itu karena kesalahan mereka dalam merumuskan konsep syirik itu sendiri. Dan belum mencontohkan amatul mutakallimin al-mutasawwifah. Itu digambarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Amatul mutakallimin itu mayoritas mutakallim memandang syirik itu bukan pada menyalahi kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika mereka membagi tauhid itu kepada tiga, ada tauhid fil zat, ada tauhid fil sifat, ada tauhid fil af'al. Dan yang paling inti dari yang tiga itu adalah tauhidul af'al, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Ketika ada orang mensyirikatkan Allah dalam af'alnya, berarti itu syirik. Ada orang menganggap bahwa tidak hanya Allah yang pencipta, tidak hanya Allah yang pemberi rezeki, tidak hanya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Itulah inti dari kesyirikan. Padahal inti dari kesyirikan itu adalah ketika menentang kalimat la ilaha illallah, ini persoalan ibadah. Sementara amatul mutakallimin memahami syirik pada sisi rububiyah, bukan pada sisi uluhiyah. Bahkan mereka seperti yang tergambar yang diucapkan oleh generasi-generasi pengikutnya pada hari ini, menolak justru pembagian-pembagian rububiyah dan uluhiyah. Padahal intinya ada pada yang tiga tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ketika penolakan itu ada untuk yang tiga ini, sehingga kesyirikan itu seolah-olah hanya ada pada rububiyah, tidak pada uluhiyah, disinilah persoalan itu muncul. Maka berapa banyak ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah, tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Bahkan dalam subhat perbuatan syirik itu sendiri, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nggak mungkin lagi terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesyirikan itu ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun mereka tawaf di kuburan, meskipun mereka itu meminta-minta kepada ahlul kubur, meskipun mereka menyembah-nyembah kuburan, itu bukanlah satu perbuatan syirik. Bagi mereka bukan syirik. Inilah akibatnya ketika tidak menerima konsep tauhidul uluhiyah. Padahal tauhidul uluhiyah itu juga disebut dengan tauhidul ibadah. Bagaimana kita benar-benar mengesahkan Allah dalam ibadah kita
dalam semua bentuk ibadah. Apa saja, asal yang namanya ibadah mesti untuk Allah. Isti'anah, istighasah, zabah, nazar, doa, itu semua adalah bagian dari ibadah. Bagaimana kita berdoa yang hanya kepada Allah saja, kalau seandainya kita sudah meminta kepada selain Allah, berarti sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Kalau kita sudah tidak memurnikan lagi akidah kita dalam doa, tidak lagi murni hanya meminta kepada Allah, berarti di situ sebenarnya sudah ada unsur kesyirikannya. Menyembelih umpamanya, menyembelih itu adalah ibadah. Kalau memang ibadah berarti harus kita kerjakan untuk Allah, karena Allah. Kalau seandainya ada perbuatan menyembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi untuk yang lain, sesembahankah atau tujuan-tujuan yang syirik, maka itu dipastikan akan menyalahi dan menentang kalimat syahadat pada bagian yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Maka nampaknya memang perlu kita untuk terus menegaskan dan menyebarkan bahwa sesungguhnya tauhidul uluhiyah itulah inti dari akidah dan tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Disitulah hal-hal yang akan dapat merusak keislaman kita, keimanan kita, karena efeknya di sini dia nanti kena efek sampingnya, itu efeknya luar biasa, fatal akibatnya. Syirik itu fatal akibatnya. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Jadi perbuatan syirik itu perbuatan yang bisa membatalkan amal-amal kita. Berapa banyak amal-amal yang sudah dilakukan, tapi kalau perbuatan syirik yang dilakukan mensyirikatkan Allah, berarti batal semuanya. Maka wajarlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ada di antara orang yang tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya sehasta saja, illa zira. Seolah-olah orang sudah duga itu sebagai ahli surga. Tapi ternyata catatan yang tertulis untuk dia itu ternyata dia adalah ahli neraka. Maka di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan, dan itu perbuatan ahlun nar, lalu mati dia setelah itu, dan pada akhirnya dia masuk neraka. Padahal amalnya sudah sangat banyak sekali. Bahkan dugaan orang itu sudah menjadi ahli surga saja. Tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, ini dia nih surga situ. Tapi ternyata dengan satu amal, maka bisa saja yang dimaksud dengan satu amal ini adalah perbuatan syirik yang dapat menghapus semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Sebab dalam ayat tadi la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kebalikannya ada pada hadis itu, ada seseorang yang ahli maksiat, sudah terlalu banyak maksiatnya, seolah-olah tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Orang sudah menduga aja dia sebagai ahli neraka, tapi ternyata takdir yang tertulis untuk dia adalah surga. Maka dia melakukan, di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahlu surga, dan pada akhirnya dia memang masuk surga, walaupun sekian banyak dosa yang telah dia lakukan, tapi karena di akhir hayatnya melakukan amalan ahlul jannah. Apa amalan ahlul jannah? Tauhid. Dia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Maka kemaksiatan yang sebanyak itu yang sebelumnya sudah dia lakukan, itu Allah bisa melupakan, memaafkan, mengampuninya. Maka yang ada adalah, yang tersisa padanya hanyalah kebaikan yang dilakukan di akhir hayatnya, yang ternyata kalau ditimbang bobotnya memang mengalahkan semua amal-amal yang lain. Karena kalimat la ilaha illallah itu dalam hadisul bitaqah, hadis bitaqah Ustaz ya, ada nanti akan ditimbang itu
Hadisul Bitaqah itu menceritakan akan ditimbanglah, diletakkan di satu neraca ini kalimat la ilaha illallah yang ada pada yang pernah dia ucapkan dan dia yakini, lalu diletakkan pula semua amal-amal yang lain di neraca yang satu lagi. Ternyata semua itu bisa dikalahkan oleh la ilaha illallah. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga betul dalam kehidupan kita kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkan, ada konsekuensi setelah kalimat itu diucapkan. Jadi jangan diduga, karena itu juga salah satu dari subuhat orang-orang terdahulu dan orang-orang biasa melakukan perbuatan syirik. Ketika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, maka tidak lagi akan dapat dirusak oleh amalan-amalan yang buruk lainnya, karena kalimat la ilaha illallah yang sudah terucap oleh dia. Ini satu keyakinan yang salah. Bukankah orang-orang munafik juga adalah orang-orang mengucapkan la ilaha illallah? Itu Abdullah bin Ubay itu bukan main itu la ilaha illallahnya kalau di hadapan Nabi. Tapi Al-Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada kerak neraka yang paling bawah. Bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Oleh karena itu ucapan la ilaha illallah itu tidak hanya cukup sekedar dalam bentuk ucapan, ada konsekuensinya, ada gerigi-geriginya, harus diamalkan terus. Tidak bisa cukup sekedar ucapan lalu masuk surga. Mereka hanya mengambil satu hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ingat juga hal-hal yang lain, jadi perlu digabung. Itu bukan mutlak tapi muqayyad. Ada kaitannya nanti dengan hal-hal yang lain sebagai konsekuensi dari pengucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhwati fillah, penyimpangan pertama yang paling besar, yang paling bisa merusak akhirat kita, itu efek yang paling merusak, itu adalah perbuatan syirik. Maka mari pahami baik-baik apa yang menjadi masuk dalam kategori syirik. Jangan menduga bahwa syirik itu hanya hubungannya dengan rububiyah Allah. Ketika orang mengakui ada pemberi rezeki selain Allah, itulah syirik. Sehingga berbagai macam ibadah yang dia lakukan ternyata juga adalah syirik, dan dia tidak menyadari itu sebagai sebuah kesyirikan. Bahkan juga ada yang menganggap persoalan tawassul kepada orang-orang mati itu bukan persoalan akidah. Ada yang menganggap seperti itu. Itu hanya persoalan fikih. Karena ini hubungannya dengan doa dan cara berdoa. Berarti cara sebuah ibadah. Cara sebuah ibadah kan sama seperti cara sholat, cara puasa, dianggap bagian dari fikih. Kalau bagian dari fikih, boleh-boleh saja ada terjadi perbedaan, ada ikhtilaf. Nah, kadang dibawa-bawa pula hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Rahmat apa yang akan kita dapatkan ketika akidah yang berbeda? Rahmat apa yang akan didapatkan oleh satu syirik, satu tauhid? Yang akan didapatkan adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syirik adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa dahsyat akibat fatalnya. Sedangkan pada yang penyimpangan yang kedua itu berhubungan nanti penyimpangan yang hubungannya dengan syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti ada juga konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Beriman kepada Nabi sebagai Rasul berarti harus mengikuti risalah yang dia bawa, harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan syariat yang telah beliau sampaikan, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia sama saja akibatnya menambah-nambah dan mengurangi sama saja. Berarti dia tidak lagi fokus pada garis yang tadi sudah digambarkan oleh guru kita. Nabi buat garis gini ya, sampingnya ada garis-garis.
Yang dibawa Nabi itu yang garis lurusnya. Inilah siapa yang berada di atasnya maka dia akan selamat. Tapi ketika yang diikutinya bukan lagi garis ini, nampak ada sedikit celah-celah. Ini kayaknya bagus juga jalan-jalan ini. Ini kayaknya menarik nih kalau yang sebelah sini. Itu yang diikutinya. Berarti dia telah merusak makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sinilah nanti muncul istilah bid'ah. Bid'ah itu mendatangkan sesuatu yang baru dijadikan sebagai ketentuan dalam beragama, bersyariat tanpa ada dalil. Dikerjakan untuk mendapatkan pahala. Ini dia intinya. Jadi memasukkan sebuah ketentuan dalam beragama dijadikan sebagai sebuah ketentuan syariat, dikerjakan untuk mendapatkan pahala, tapi sama sekali tidak didukung oleh dalil-dalil yang ada. Ibadah itu kenapa harus ada dalilnya? Karena biar jelas siapa yang kita taati, kepada siapa kita meminta pahalanya nanti. Tapi kalau seandainya kita buat-buat semaunya kita sedang mentaati siapa? Dan siapa yang akan memberikan kita pahala? Allah tidak nyuruh, Nabi tidak nyuruh. Tiba-tiba mau pahala. Yang dapat tentu dosa. Nampak dia lahan, saya sering contohkan seperti itu. Lahan tiba-tiba dibangunnya. Minta upah ada ke yang punya lahan. Yang nyuruh kamu bangun siapa? Atau dibangunnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi ada tukang banyak buat rumah. Kemudian kata tuan rumahnya, tolong buat jendela di sebelah sini. Jumlah jendelanya 2. Dibuatnya 3. Kamu kok buat 3? Memang gitu rumah orang sekarang semuanya. Kata ini contoh nih. Nggak bisa karena pemilik rumah minta 2. Atau tolong sebelah sini buat jendelanya, sini enggak. Dibuatnya sini, yang sebelah sini enggak. Kamu kok sini buat? Itu yang bagus katanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu enggak dapat upah itu. Kena tempeleng tuh kalau gitu. Makanya efek bid'ah itu luar biasa. Ini efek samping sesuai dengan judul kita. Nanti di akhirat itu terusir dari telaga Rasul. Ini yang saya maksud tempeleng tadi itu. Datanglah, kan kata Rasul, ana faratukum fil haud. Saya nanti mendahului kalian, tunggu-tunggu di telaga. Yang lewat kasih minum. Man syariba minhu lam yazma abadan. Kalau sudah mau minumnya, maka dia tidak haus lagi. Adalah orang yang datang diusir oleh malaikat. Suhkan. Rasul agak protes, kenapa diusir? Bukankah itu umatku? Itu kan umat saya. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Setelah kamu wafat, banyak kojo. Dia buat sesuatu yang kamu tak suruh. Dia tinggalkan sesuatu yang kamu yang suruh. Jadi kebanyakan hari ini yang benar-benar diperintahkan Nabi tidak dibuatnya. Tapi yang tidak disuruh, dibuatnya. Digantinya. Nabi nyuruh begini, yang itu tuh tidak dilakukan. Yang tidak disuruh dilakukannya sebagai ganti dari yang disuruh tadi. Inilah kebanyakan yang ada pada hari ini. Kalau itu yang dilakukan, maka memang luar biasa efeknya bagi kehidupan dia. Di akhirat kelak, maka dia akan menjadi orang yang tertolak untuk mendapatkan minuman. Bahkan para ulama juga mengatakan tertolak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, tema kita hari ini luar biasa, efek samping bahwa dalam beragama semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan itu efeknya luar biasa di akhirat kelak. Persoalan syirik maka akan menghapus amalan-amalan kebaikan kita, bahkan membuat mereka kekal di dalam nerakanya Allah.
Karena dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah begitu saja tanpa yang pelakunya memohonkan keampunan, minta atau bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya sampai mati dia tidak bertobat dari dosa syiriknya, berarti dosa syirik itu akan dia bawa sampai ke akhirat kelak dan tidak akan mendapatkan keampunan lagi dari Allah kalau dia sudah mati. Inilah fatalnya perbuatan-perbuatan syirik. Maka kita harus terus menyampaikan, mengingatkan kepada banyak orang mana-mana yang perbuatan syirik, agar orang tahu, agar kita juga melaksanakan apa yang menjadi tugas kita menyampaikan itu, sehingga bisa menyadarkan banyak orang dan bisa mereka bertaubat dari perbuatan-perbuatan syiriknya. Nah, tentu saja kalau dibahas apa saja yang menjadi bagian syirik itu akan menjadi panjang. Tapi setidaknya kalau mau digambarkan, ada nanti syirkun fil mahabbah umpamanya. Ada syirk fit tawakkul, syirik dalam tawakal kepada Allah. Dia bertawakal tidak lagi hanya kepada Allah, tapi berserah diri, menyandarkan hidupnya, menggantungkan keselamatannya itu kepada tangkal-tangkal atau jimat-jimat. Jadi orang-orang yang seperti itu kalau tinggal tangkal tuh pulang dia kalau ada telanjur dia berjalan, tinggal jimat dari balik dia, karena yakin nanti tidak akan. Ini efek di dunia, ini efek syirik di dunia itu membuat kita selalu khawatir, membuat kita selalu takut, tidak tenang jiwa kita dalam menjalani kehidupan, selalu dihantui oleh rasa takut, karena dia tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Allah. Coba tinggal saja tangkal atau pulang dia, padahal Allah selalu bersama dia. Orang-orang yang menyandarkan keselamatannya kepada Allah, dia tinggal berdoa, memohon kepada Allah dimanapun ia berada, maka Allah bersama dia. Kan itu ayatnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dalam artian Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada, asalkan kita minta penjagaan itu dari Allah. Tapi kalau minta dari tangkal, sudahlah, tangkal tidak akan bisa memberikan keselamatan, dan kita dihantui pula oleh rasa takut. Kalau lewat nanti di tempat-tempat yang agak menyeramkan, permisi itu, ini datuk yang mana yang diminta permisi? Ada rasa takut. Tapi kalau diserahkan kepada Allah, tinggal mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Apapun yang terjadi sesudah itu hanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan terjadi hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, itu mungkin ujian bagi kita. Tapi yang jelas kita tidak boleh merusak akidah kita dengan syirik-syirik seperti itu, karena akibatnya sangat fatal. Jadi ukhtifillah, mari sama-sama kita sadari buruknya akibat syirik dan bid'ah itu, dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dari penyimpangan dalam beragama seperti yang kita katakan tadi, disebabkan oleh efek yang sangat buruk baik pada kehidupan kita di dunia, apalagi nanti kehidupan kita di akhirat kelak. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Masya Allah, luar biasa. Efek samping, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hal-hal seperti ini. Di sisa waktu sebelum di jam 10 kita akan jawab satu pertanyaan, Ustaz, dari daerah barat sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di Sumatera Barat ada beberapa waktu yang lalu kasus pembunuhan anak yang viral, Ustaz. Dan itu telah ditangani oleh pihak kepolisian dan sudah didapatkan atau ditangkap pembunuhnya. Yang jadi persoalan hari ini adalah, Ustadz, ketika kuburan si anak dibumbui berbagai hal-hal yang aneh, Ustadz.
Ada yang mengatakan kuburannya berbau harum, ada juga yang banyak berziarah ke sana, dan bahkan ada juga yang memanggil arwahnya untuk dimintai keterangan seperti apa dan bagaimananya kasus itu terjadi dahulunya. Pertanyaan Anda Ustadz, ketika video ini viral dan dikonfirmasi ke pihak setempat atau keluarga dan pemuka di sana, mereka menjawab ini bukanlah bentuk dari kesyirikan atau hal-hal lain, karena ini adalah persoalan takdir. Kenapa dia bisa seperti ini? Inilah takdir Allah untuk membahagiakannya. Apakah hal seperti ini sesuai Ustadz? Atau ini merupakan efek samping juga? Jazakallahu khairan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, menanggapi pertanyaan itu, dulu ketika Nabi Uzair alaihissalam, ketika beliau melewati suatu daerah yang sudah ditinggalkan perkampungan, dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana nanti Allah menghidupkan ini setelah mati dan punah seperti ini? Dia tidak ragu. Dia seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Uzair mesti belajar tauhid untuk masalah satu ini 100 tahun. Fa'amatahu Allah mi'ata am. Lalu Allah matikan dia 100 tahun. Thumma ba'atha. Lalu dia bangkitkan kembali. Qala kam labith? Berapa lama kau tinggal di sini? Mati. Qala labithu yawman aw ba'da yawm. Saya mati tinggal di sini sehari atau setengah hari aja. Jadi kaum muslimin untuk menyikapi suatu kejadian, kadang-kadang seorang nabi pun harus diberikan pelajaran lama. Nabi Musa alaihissalam harus belajar kepada Nabi Khadir dalam hal-hal yang dia tidak ketahui. Jadi hal-hal yang terjadi pada seseorang akan banyak tanggapan-tanggapan. Nah, sekarang kita melihat tanggapannya atas dasar ilmu kah? Atau hanya dasar kira-kira dan rasa-rasa? Pertama, ada yang mengatakan saya tidak tahu apa benar atau tidak. Yang pertama, kuburannya berbau wangi. Misal, yang merasakan bau itu siapa? Bisa tidak saya minta izin, saya juga datang ke sana, ada masih rasa wanginya? Atau biasa saja ketika dia datang ada orang pakai minyak wangi di sana. Dan itu mungkin. Dan mungkin saja Allah musta'an, syaitan kadang bermain di situ. Syaitan bisa saja untuk hal yang baik. Orang kadang-kadang orang soleh disesatkan dengan cara ibadah. Orang ahli maksiat disesatkan dengan syahwat. Orang yang soleh dengan subuhat. Jadi wanginya kuburan mungkin, wallahu a'lam, kemungkinan itu adalah seperti yang dikatakan tadi, suatu pemuliaan baginya. Tapi yang saya tanyakan sekarang, benar tidak wangi itu, benar apa tidak? Kita kadang-kadang jalan di malam hari nampak daun keisio, atau keisio daun keringnya ada pisang itu. Seperti orang nampaknya, karena kita dalam keadaan ketakutan. Oh, nampak orang berpakaian jubah putih-putih di situ. Tengok rupanya keisio. Nah, kadang-kadang orang berhalusinasi. Oleh sebab itu, Nabi Uzair ketika dia dibangkitkan kembali, dia memang tak berubah seperti apa dulu. Dia ganteng sekali, muda. Setelah 100 tahun masih tetap muda. Hanya mereka dianggap sebagai Nabi Uzair, diangkat sebagai anak Tuhan oleh orang Yahudi, Bani Israel. Kenapa?
Karena tak ada orang yang tidak ada orang yang mati 100 tahun kecuali hancur. Ini enggak, masih utuh, berarti dia anak Tuhan. Di sini syaitan memainkan akal manusia. Oleh sebab itu, kejadian aneh, kejadian ini dan sebagainya tidak serta-merta menjadikan dia sebagai misalnya kuburan yang harus dikeramatkan, kuburan yang harus dimuliakan, yang harus dibangun dan sebagainya harus dikunjungi, enggak. Karena kuburan Nabi SAW lebih utama, kuburan Abu Bakar lebih utama daripada itu semua. Karena apa? Karena Nabi dijamin masuk surga. Ini belum tentu, kita tidak tahu. Siapa yang bisa jamin bahwa anak ini benar-benar dikeramatkan Allah SWT? Siapa? Ada dalilnya. Makanya seperti kata Dr. Ilmi dan saya tadi, bahwa memang harus ada dasarnya. Dalil masalah gaib ini. Maka di sini pentingnya ilmu. Karena kalau tidak ilmu, orang akan mengikuti praduga, mengikuti pemikiran. Oleh sebab itu kita tidak bisa katakan ini sebagai keramat, sebagai pemuliaan. Tapi kita berharap boleh. Ya mudah-mudahan Allah SWT dia tempatkan dia di tempat yang terbaik. Tapi jangan dijadikan ini sebagai salah satu destinasi wisata religius pula nanti yang dikunjungi orang. Karena syaitan bermain di situ. Dijadikannya syaitan juga seperti diceritakan dalam kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ketika beliau sedang siaha, sedang berjalan di sebuah padang pasir, padang Sahara sendirian dan malam, tiba-tiba turun cahaya. Orang yang ilmunya hanya sampai hijab Allah nur, itu sangat mudah ditipu. Turun cahaya, dari balik cahaya ngomong, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk fastami' lima yuha ilaik. Ditiru pula ayat, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kalau tempat syekh-syekh yang hanya bersemedi, yang bersemedi ilmunya, berpikir, ilmunya hanya melalui proses berpikir, itu akan mengklaim ada ilmu kasab, yaitu ilmu dia dapat di ulu kasok. Ya, bukan ilmu kasab. Terbuka hijab baginya, dapat wahyu. Maka itulah yang katanya haddatsani qalbi an rabbi, bahwa dia dapat wahyu dari Allah langsung. Kalian dapat ilmu dari yang mati, kami dapat ilmu yang maha hidup langsung dari Allah SWT. Ini semuanya klaim. Tetapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah tidak seperti yang digambarkan dengan manaqib yang ditulis dalam versi kita sekarang ini. Kalau beliau itu adalah ulama ahli sunnah yang zuhud, ya. Kalau kebanyakan kan banyak dinisbatkan kepadanya keanehan-keanehan seperti dinisbatkan. Macam kita Seribu Satu Malam lah, Al-Fulaila wa Laila, banyak karangan ini dinisbatkan kepada Harun Ar-Rasyid dan sebagainya. Itu juga karangan banyak, manaqiban-manaqiban yang ditulis itu adalah karangan, rata-rata tidak jelas sumbernya dari mana. Sebagaimana juga seperti Wali Songo yang dinisbatkan kepada macam-macam, semuanya isi mistis isinya semua. Padahal mereka sebagian adalah orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Syekh Abdul Qadir, kadzabta ya aduwallah. Karena dia tahu, wahai musuh Allah, jangan coba berbohong dengan saya. Ini karena berilmu. Karena berilmu. Akhirnya syaitan dari balik cahaya tadi mengatakan, ahsanta Abdul Qadir, saya sudah tipu banyak syekh dengan cara ini. Bukan orang biasa. Syekh yang mana? Syekh yang tadi yang tidak berilmu. Dia jadi pimpinan golongan, pimpinan suatu aliran tasawuf dan sebagainya, tapi tidak dengan ilmu, tapi dengan rasa, dengan zauq, dengan riyadhah. Akhirnya apa? Ditipu, seolah-olah mereka dapat wahyu, terbuka hijab baginya. Wallahu a'lam. Itu tanggapan saya. Apapun yang terjadi, pertama, benar tidak itu wangi atau benarnya ada cahaya. Sebab kita di masa kecil-kecil dulu sering mengalami hal yang sama, halusinasi itu. Nampak api di atas, balik ke situ tidak ada api itu. Bisa saja syaitan untuk membayang-bayang kepada menakut-nakuti kita. Nah, oleh sebab itu, hal yang seperti ini perlu dalil. Apapun yang terjadi, syaitan bisa mempermainkan akal manusia. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya kira tadi sudah banyak dan lengkap jawaban yang disampaikan oleh guru kita. Saya hanya ingin kembali mengatakan bahwa pertanyaan tadi itu membuat saya semakin yakin bahwa semakin dangkallah makna syirik di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Karena dia mengatakan ini bukanlah sebagai sebuah kesyirikan, tapi ini hanyalah sebagai penghormatan terhadap takdir atau takdirnya dia. Jangan sampai takdir seseorang dimuliakan kalau memang itu salah satu bentuk kemuliaan yang itu membuat rusaknya akidah kita. Sekarang ya banyak hal-hal yang seperti itu. Ketika ada pemindahan kuburan kiai umpamanya, kena banjir, dipindahkanlah ke tempat lain. Nanti muncul isu-isu ketika dipindahkan kuburnya harum, ada aroma harum yang semerbak, kemudian jasadnya utuh, tidak hancur sama sekali. Cuma keluarganya tidak membolehkan orang lain untuk nengok. Hanya dia aja yang hanya yang boleh ke situ tuh pada saat itu hanyalah keluarganya saja. Itu saja itu sudah membuat kita menjadi curiga. Maka betul lah yang dikatakan oleh guru kita tadi itu. Kalau memang diduga sebagai yang harum, boleh enggak sama-sama kita datang saja? Ya enggak ada harum-harumnya itu. Entah disiramkan parfum apa mungkin di situ, karena memang sudah ada juga bibit-bibit untuk kemungkinan dibedakan dengan yang lain. Karena kan dalam apanya itu kan dia sebagai seorang mahasiswi kan, yang kerjanya penjual goreng, dia yang membantu ekonomi keluarga, kemudian ketemu dengan orang yang berniat jahat, diperkosa, kemudian dibunuh, dan ketemulah orangnya. Sampai di situ ya wallahu alam, kira-kira kemuliaan apa yang pantas untuk membuat kubur menjadi harum seperti itu. Atau kalau dibuat umpamanya sebagai wisata religi, terus mau diapakan gitu. Kita perlu mendoakan dia, mudah-mudahan dia orang baik, mudah-mudahan apa yang telah diterimanya sebagai takdir, ya itulah ketentuan Allah untuk dia. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia, mengampuni semua kesalahannya. Kebaikan yang telah dilakukannya untuk keluarganya sebagai penopang keluarga, mudah-mudahan itu berat timbangannya nanti di sisi Allah. Itu yang harus dilakukan. Jangan malah justru salah guna. Karena ya disinilah dangkalnya makna syirik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dulu ada kisah ponari ya. Ponari, ada batu, orang kan ada petir, orang semua kena petir itu mati ya. Dia hidup, dia masih kecil, di sampingnya ada batu. Ini berarti inilah kekuatan dia, inilah keanehan dia. Sampai batu itu pun dikeramatkan. Ponarinya juga dikeramatkan. Bukan malah disyukuri karena Allah sudah menyelamatkan dia. Kan seharusnya alhamdulillah Allah masih selamatkan dia. Yang lain enggak, sementara dia masih selamat. Ini enggak, ketika Allah berikan dia selamat, ada batu di sampingnya. Batu ini nih yang jadi persoalan. Dimasukkan ke dalam gelas nanti bisa sembuh. Masukkan ke dalam ember, jadikan untuk mandi. Yang batu yang ada di samping ponari, antrian orang di rumah ponari itu untuk mendapatkan khasiat dari batu itu. Jadi inilah kadang-kadang kita tidak mau mengembalikannya kepada Allah. Seharusnya semua yang terjadi kembalikan kepada Allah. Jangan nanti hal-hal yang telah Allah berikan takdir baiknya justru disalahgunakan dan bisa menggiring kepada kesyirikan. Inilah yang kurang di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak hal-hal yang seharusnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah terhadap sesuatu yang Allah berikan, tapi kadang salah guna. Coba umpamanya
ada istilahnya menikmati terbenamnya matahari. Apa istilahnya tuh? Sunset ya. Dicarilah pinggir pantai mana, biar menikmati indahnya tenggelam matahari. Kadang-kadang tinggal maghribnya. Jadi tadabbur alam, ada matahari yang terbenam, wah indah sekali. Ambil foto, ambil ini, pas pula di pinggir pantai. Terus seharusnya itu dibawa kepada iman. Jangan justru itu menjauhkan kita dari Allah. Di sunset tadi sambil minum air kelapa dan lain sebagainya. Inilah. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita semua dan semua masyarakat, tentu kita doakan, kita pertama kali mendoakan diri kita semua, kemudian masyarakat secara keseluruhan, semoga diberikan kesadaran dalam beragama lebih baik dan diberikan pemahaman tauhid yang benar, sehingga ketika ada terjadi sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang lainnya, itu justru bisa membuat seseorang terjebak kepada perbuatan syirik, yang seharusnya justru lebih meningkatkan syukurnya kepada Allah dan mengambil ibrah dari yang telah terjadi, bukan malah justru menjebak dia untuk terjatuh kepada perbuatan syirik. Sekira ini sekadar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Naam, Ustaz, fadal. Terima kasih Sa'ilmi tadi. Saya ingin coba untuk menekankan satu hal ya, bahwa karena kondisi hari ini itu adalah kondisi memang ramai sekali yang datang ya, saya khawatirnya memang akan ada pula nanti bertambah destinasi wisata religi jadinya gitu ya. Tentu ini kita khawatirkan akibat daripada gulunya seseorang pada kondisi yang ada. Saya katakan bahwa semoga ya, yang menjadi korban kebiadaban itu, ya Allah Azza wa Jal ampunkan dosa-dosa dan Allah terima seluruh kebaikannya, dan doa juga menyertai keluarga beliau ya, semoga sabar menghadapi ujian yang berat ini. Ini kita doakan, cukup kita doakan. Nah, jangan sampai ini ya menjadi sebuah kemungkaran dengan musibah yang terjadi, akhirnya kita terjerumus kepada kesyirikan, dan pada akhirnya bukan hanya sekedar menjadi destinasi wisata religi, tapi nanti banyak lagi kemungkaran yang lain di sana ya. Bisa jadi pada ujung-ujungnya hari ini nggak ada tawasul di situ ya kan, dan bunga-bunga yang ditaburi tak berhenti barangkali itu yang wangi itu Ustaz ya kan, ya barangkali bunga yang wangi itu dibawa itu yang ya kan, ya sisanya akhirnya ternyata subhanallah wangi sekali karena bunganya nggak pernah putus yang dibawa begitu kan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita juga nggak tahu ya kondisi ini, tapi akhirnya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan beruntut nanti kesalahan lain yang akan muncul begitu. Maka semoga dengan ya musibah yang menimpa keluarga beliau ya, kebaikan-kebaikan yang dirasakan, katanya Masya Allah jalan sekarang di aspal atau diperbaiki. Yang lebih mengkhawatirkannya wallah ta'ala alam ya, dibangun masjid tidak jauh dari kuburannya. Nah, ini begitu. Jadi dibangun masjid yang tidak jauh dari kuburannya. Nah, khawatirnya ke depan kalau ini tidak dikawal oleh ilmu nanti ya, maka terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Waliyatubillah. Nah, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar ya, kesalahan yang paling buruk, dosa yang tidak diampunkan Allah kalau tidak bertaubat pelakunya, dan ancaman baginya neraka ya di akhirat kelak, dan tidak ada pertolongan sedikit pun baginya. Maka itu saya menghimbau diri saya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, itu adalah dilarang di awalnya oleh Nabi SAW, ala fazuraha, maka kunjungilah, ziarahlah, fa inha tudzakirukum bil akhirah, berkunjung
ke kuburan atau ziarah kubur dengan dua tujuan. Yang pertama adalah mendoakan yang meninggal dunia, yang kedua mengambil ibrah bahwa kehidupan kita akan berakhir seperti dia. Udah itu cukup, gak perlu dengan yang lain-lainnya. Nanti akan banyak hal yang akan muncul. Maka konsep awal kita adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus berilmu, kemudian beragama sesuai dengan dalil. Jangan ghulu, karena itulah yang akan menghancurkan agama kita, sebagaimana hancurnya agama orang-orang sebelum kita diakibatkan ghulu ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, jazakallahu khairan Sir untuk jawabannya yang sudah panjang lebar dan juga nasihat dari guru-guru kita terhadap pertanyaan ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita ghulu dan juga salah dalam memahami syariat-syariat kita hingga berefek pada akhirat kita nantinya. Itulah tema efek samping ini kita angkat untuk hari ini. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali untuk membicarakan tema yang berbeda. Jazakumullah khairan untuk waktunya dan juga ilmunya. Afwan untuk semua salah kata, dan untuk antum yang sudah bertanya kembali, insya Allah di pekan depan kita akan jawab pertanyaannya, atau antum bisa menyaksikan video-video singkat yang ada di laman juga akun media sosial kita di Radio Rabbani 91,1 FM. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.